Kesehatan dan menemui Kepala Dinas Kesehatan untuk membahas mengenai rendahnya angka penggunaan KB pasca persalinan di Desa Harapan. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, Ibu. Perkenalkan, saya Hana sebagai bidang advokasi, di mana saya kesini untuk membahas tentang rendahnya angka ibu pasca salin untuk melakukan KB, Ibu. Baik, boleh saya lihat data-datanya? Oh, boleh, Ibu. Ini untuk data-data yang sudah terkumpulkan dari Desa Harapan ini, dan di sini juga dinyatakan bahwasannya di desa ini banyak ibu-ibu yang kurang untuk melakukan KB pasca salin tersebut, Ibu. Baiknya akan juga menjadi pengulangan lagi persalinan di Desa Harapan juga. Jadi kendala ada di anggaran yang berjalan. Oh baik, Ibu, saya paham untuk kendala tersebut ya, Ibu. Saya yakin jika kita melakukan strategi yang baik dan benar, kita dapat mengatasi angka penggunaan KB pasca persalinan di Desa Harapan ini ya, Ibu. Nanti kita bisa melakukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan seperti konseling KB pasca persalinan, lalu kita bisa menyiapkan alat-alat kontrasepsi dengan berbagai macam ya, Ibu. Jika begitu bagaimana ya? Oh, usulannya menarik ya, Mbak ya. Nanti kami akan melakukan peninjauan lebih terperinci dan kami akan menilai kemungkinan penambahan anggaran pada program ini ditambahkan. Bagaimana kalau kita mulai menyusun kerjasama yang terperinci mungkin, Pak? Wah, tentu saja, Ibu. Nanti kita bisa berkolaborasi dan nanti saya akan mencari data-data penunjang untuk melengkapi data yang sekarang ya, Ibu. Oh iya, Pak. Baik, jika begitu saya akhiri ya, Ibu. Saya pulang terlebih dahulu. Terima kasih, Ibu, waktunya. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya terima kasih dia sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, di mana kita akan melanjutkan tentang perencanaan yang kemarin ya, Ibu, untuk melakukan strategi. Setelah berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan sehingga menghasilkan suatu kebijakan, Hana pun melanjutkan informasi kebijakan dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas melalui rapat koordinasi. Oh baik, Bu, betul sekali. Emang alat kontrasepsi ini sangat penting, apalagi alat kontrasepsi ini masih sangat jarang di desa-desa tertentu seperti di desa Harapan ini. Saya setuju sekali karena penyakit tempat itu sangat penting bagi masyarakat setempat. Apalagi di luar sana itu sangat membutuhkan penjelasan mengenai informasi berbagai metode KB, seperti kita menjelaskan apa sih manfaat KB, kemudian juga untuk resiko-resiko. Baik, Ibu, saya memiliki beberapa usulan ya. Yang pertama bisa dilihat bagaimana jika nanti kita melakukan pelatihan terhadap kader dan tenaga kesehatan untuk membahas tentang KB pasca persalinan ini. Lalu yang kedua, kita dapat memfasilitasi alat kontrasepsi yang lebih banyak ya, Ibu. Lalu yang ketiga, kita nanti bisa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di Desa Harapan ini, Ibu. Saya setuju, pelatihan lanjutan itu sangat diperlukan, tapi juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan terbaru dalam konseling kami. Oh betul sekali, Bu. Saya juga setuju. Nah, kita bisa tahu nih di Desa Harapan ini sebenarnya apa masalah yang terjadi, dan nantinya jika ada pegawai dari pelatihan kita bisa menuju ke desa kita. Saya siap untuk membantu juga beberapa dan juga kader setempat untuk membantu kalian mengenai program KB, bagaimana prosedur-prosedurnya, sehingga nanti kalian ketika penyuluhan sudah dihari. Lalu siapa saja ya, Ibu, yang akan melakukan penyuluhan di Desa Harapan tersebut dan bagaimana prosedurnya, Ibu? Gimana kalau untuk penyuluhan yang sudah langsung ke masyarakat itu nanti ada bidan jadi, kemudian nanti ditemani dengan biar advokasi yaitu Bu Hana, kemudian ditemani oleh Bu Rista sebagai perawat dan juga Bu Elna sebagai kader. Oh baik, lalu untuk anggarannya itu bagaimana ya, Bu? Otomatis kita butuh anggaran yang sangat besar untuk Desa Harapan ini. Kemarin kalau nggak salah Bu Hana udah menghadap Kepala Dinas untuk membicarakan mengenai rendahnya KB dan juga pembiayaan. Iya, Ibu, untuk anggarannya tidak usah dipikirkan lagi ya, Ibu, soalnya dari anggaran sendiri udah diatur oleh Kepala Dinas tersebut, Ibu. Oh begitu, baik, alhamdulillah kalau sudah diatur ya, Ibu. Nanti kita tinggal melanjutkan kerjasama ini dan mencapai tujuan kita bersama-sama. Baik, kalau begitu Ibu, mari kita membagi tugas masing-masing ya, Ibu, untuk
melakukan penyuluhan terhadap KB pasca persalinan ini ya Ibu. Iya, Bu. Halo ibu-ibu. Ibu saya bayar kreditan. Kalian lagi kreditan yang bulan kemarin belum bayar ini. Ini berapa besok lagi ada? Ini 80, ini 30. Sahur. Ya enggak lah Bu, ini sama yang kemarin aja belum lunas kan? Yang kemarin tuh dibilang dulu tuh. Ini kemarin suami saya. Boleh deh, mau bayar ini dulu kreditan kemarin. Oh yang kemarin ya, ini 2 bulan nih. Aduh, saya nggak bawa dompet lagi. Bisa nggak? ATM. Nggak bisa lah, bisa. Kalau nggak bisa nanti gimana sih? Bu Hana nunggak 2 kali. Ini juga nunggak 3 kali. Saya udah bayar. Saya bayar cuma 5.000. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ini loh? Ini loh Bu, Biasa. nagih mereka. Ya Allah, ini kredit nih pasti. Iya, Iya. Jadi begini Bu, saya kesini mau kasih informasi penting buat ibu-ibu. Seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, dinas kesehatan itu mau kemari mengadakan penyuluhan ke desa kita. Penyuluhan tentang apa ya Pak Lura? Nah, jadi kan di desa kita ini masih banyak ibu-ibu pasca salin nih, seperti Ibu Fitria ini yang belum melaksanakan KB. Belum KB. Iya, belum lagi. Nah, nanti dinas kesehatan akan mengajukan penyuluhan ke desa kita. Diharapkan ibu-ibu bisa datang menghadiri penyuluhan tersebut. Ini undangannya dibaca dulu. Pak, kalau saya kan janda nggak harus datang juga. Ya datang aja Bu, siapa tahu dapat informasi yang lebih. Oke, saya betul-betul ya. Nah, itu Pak, Bu. Pak, saya tidak janda, tapi suami saya pergi ke luar negeri untuk kerja. Saya harus KB juga. Ya KB aja lah Bu, siapa tahu ibu kebobolan nanti. Nanti suaminya pulang kebobolan lah. Dan saya belum punya suami, gimana? Ya itu kan nambah pengawas. Nggak apa-apa, kamu bantuin ngeluarin snack aja. Oke lah. Baik Pak Lura, besok kami akan datang lebih awal dari yang lainnya. Oke, makasih Bu. Kalau gitu kita permisi dulu nggih ya. Ya Bu, Oke, Pak. nggak mau mampir dulu Bu. Iya, Ayo, Bu, belanja Bu. nih lah Bu. Kan ibu saya sama suami saya mau belanja kamu mau. Oh ya udah. Kalau kita kreditan bisa. Ini aja. loh Dinja Ibu. Nanti malah ngutang di mall kan saya yang malu. Ya, Bu. Ya udah kita permisi dulu ya ibu-ibu. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Lura. Jadi di jalan Pak Lura, Bu Lura. Jadi jam enggak? Oh iya. Sok ya, sok mata-mata deh. Jadi aku Pantesan jalan desa kita jelek. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih guys sudah menyempatkan hadir untuk acara penyuluhan pagi hari ini guys ibu-ibu, bapak-bapak. Di mana acara ini untuk membahas tentang pentingnya KB pasca persalinan, terutama untuk ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu pasca persalinan, deh. Sebelumnya di sini saya sebagai bidan Hana, yaitu sebagai bidan advokasi, dan saya di sini bersama dengan Ibu Dewi sebagai bidan desa, dan di sini juga saya ditemani dengan Ibu Elma sebagai ibu kadar kesehatan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak pengertian KB itu apa? Masuk lah, limesan Bu. Jangan-jangan ibu-ibu di sini belum ada yang pasang KB deh? Belum Ibu. Masa janda pasang KB Bu? Oh, menurut ibu-ibu di sini kalau janda itu tidak perlu untuk KB. Enggak lah, Enggak, orang boleh. bodohin. Oh, Larang ya Bu. Enggak ada nafkahin. oh jika begitu di sini saya akan membahas tentang KB ya ibu, pentingnya KB sendiri. Di sini ya ibu bisa dilihat terlebih dahulu, dan leafletnya juga bisa ibu-ibu baca ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KB ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Pengertian KB tersendiri yaitu tindakan yang membantu individu atau suami istri untuk mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga nggih, bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak jenis-jenis KB itu ada apa aja? Martini Gorpel. Apa nih ibu? Bapaknya tahu, ibu-ibunya tahu tidak?
Akhirnya udah tahu KB bu. Oh, berarti selama ini ibu-ibunya belum pernah ada yang KB. Belum, Ibu. Baik nggih ibu-ibu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis KB. Yaitu yang pertama ada KB pil, lalu ada KB implan, lalu ada KB IUD, ada KB suntik, ada kondom. Buat bapaknya itu. Nah, pirone ben anak murah Sopo Nah, sih jenis saya ngomong iki wis enak bener. Sudah. Lalu akan dilanjutkan oleh Ibu Elma nggih. Oke. Nah, di sini ada manfaat ya. Yang pertama itu manfaat KB-nya itu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, untuk mengatur jarak kehamilan, kemudian untuk membantu ibu fokus pada anak yang baru lahir aja, terus mengurangi angka kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selanjutnya, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik, serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya itu kekurangan persalinan itu ada efek sampingnya. Yang beberapa wanita mengalami efek samping seperti perubahan menstruasi, bleeding, atau kenaikan berat badan, tergantung pada metode KB yang digunakan. Ibu menstruasinya lancar nggak? Lancar Ibu, tapi kadang-kadang cuma keluarnya beberapa hari doang. Nah, itu kekurangannya KB. Nah, selanjutnya ada keterbatasan pilihan. Beberapa metode KB pasca persalinan seperti pil, kombinasi yang tidak disarankan bagi ibu yang sedang menyusui karena bisa mempengaruhi produksi ASI. Kemudian prosedur medis, beberapa jenis KB seperti IUD atau implan yang membutuhkan prosedur medis untuk pemasangan. Yang keempat, tergantung jenis KB. Beberapa metode memerlukan pemeliharaan rutin atau penggantian berkala yang bisa merepotkan bagi sebagian orang. Yang kelima, ada keterbatasan waktu. Beberapa metode mungkin tidak bisa langsung diterapkan pada ibu yang melahirkan melalui operasi sesar atau dengan komplikasi medis atau tertentu. Terus, ibu kemarin tuh lahiran yang ini sesar atau biasa aja, Bu? Normal Ibu. Selanjutnya ini kelebihannya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Baik Ibu, di sini juga KB itu mempunyai kelebihan ya Bu. Yang pertama itu mencegah kehamilan terlalu cepat, yang dimana KB pasca persalinan membantu memberikan jarak antar kehamilan, mengurangi risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi. Terus yang kedua ada pilihan yang aman, yang dimana beberapa jenis KB pasca persalinan seperti IUD atau implan relatif aman dan dapat digunakan segera setelah melahirkan setelah masa pemulihan. Terus yang ketiga, tidak mengganggu menyusui. Beberapa jenis KB seperti IUD atau suntik KB, progestin tidak dapat mengganggu proses menyusui yang penting untuk bayi. Terus yang keempat, mudah digunakan. Beberapa metode seperti implan atau IUD dapat bertahan lama tanpa perlu pengawasan rutin dari pengguna. Terus yang kelima, efektif. Banyak metode KB pasca persalinan yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam mencegah kehamilan. Jadi KB itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan ya Bu. Terus saja kalau KB IUD itu dia itu digunakan di dalam mohon maaf ya Bu, di dalam alat kelaminnya ibu sendiri dimasukkan ya Bu, jadi tidak akan mengganggu gitu. Terus kalau yang suntikan itu kan disuntikan ke dalam tubuh. Dan terus untuk yang KB pil sendiri itu kan berbentuk pil ya Bu, yang biasanya digunakan ya, betul? Betul. Baik. Di beberapa KB tersebut itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Bu. Seperti KB pil itu kan memiliki kekurangan dapat menyebabkan perubahan pada pola menstruasi. Jadi kalau ibu meminati KB seperti KB pil itu akan menyebabkan perubahan pada pola menstruasinya. Mungkin ada yang di sini menstruasinya yang ada yang tidak normal Bu. Semenjak menggunakan KB pil ini. Untuk Bu Ziza, Nah, saya nggak pernah KB lagi Bu, semenjak diceraiin sama saya. ya Allah kasihan dia. Jadi emang di sini belum pada tahu betul ya Bu tentang KB ya. Jadi kalau misal di sini akan memberikan KB gratis kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu setuju?
Kalau itu ya Ya, setuju. kalau gratis ya aku mau. mau Kalau lah, bayar Bu. ya nggak usah lah Bu. Potong 50% deh. Katanya juga itu menentang budaya sama agama loh. Iya Bu, katanya kalau menurut agama itu nggak boleh, itu tuh berarti Udah punya anak. iya menunda punya anak itu nggak boleh, berarti kita Menunda tuh rezeki menolak dari Allah. rezeki dari Allah Ibu, nggak boleh. Betul Bu, emang seperti itu. Tetapi kalau semisal ibu terjadi sundulan itu kan juga merepotkan ya Bu. Mohon maaf, kayak nanti ibu beberapa mempunyai banyak anak, terus nanti ibu juga mengurusnya kan karena kewalahan dan kerepotan begitu Bu. Jadi lebih baik ibu menggunakan KB. Nah kan katanya banyak anak punya rezeki Ini loh Bu. Bu. Iya tapi ini loh Iya, anaknya anaknya banyak. Banyak rezeki nih Bu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, apakah ada yang ditanyakan tentang materi KB tersebut? Bu Hana, saya izin bertanya. Iya. Jadi kan saya tuh baru saja melahirkan, terus saya juga belum terlalu tahu tentang KB kan ibu-ibu. Nah, saya tuh ingin KB, cuman kan orang zaman dulu tuh bilang kalau KB tuh nggak boleh, termasuk mertua saya tuh bilang seperti itu. Lah ngapain malah ngomong ke aku gitu ya toh ini? Nah ini Bu contohnya, di daerah sini nih emang banyak ibu-ibu tuh ya Bu, baru anaknya 2 tahun udah hamil lagi Bu. Jadi tuh saya kalau keluar rumah tuh pusing nengok anak-anak kecil-kecil dan kriek. Loh Mbak, banyak anak kan banyak rezeki toh. Ibu ini sebagai ibu mertuanya Ibu Piti. Iya, ini anak saya ini. Kalau boleh saya tahu nggak Ibu, apa alasan Ibu untuk tidak membolehkan menantunya untuk melakukan KB Ibu? Bu, ini ya. KB itu kan mahal toh yang pertama. Jadi kan kayak memerlukan pengeluaran tambahan. Sedangkan kayak kita itu makan aja sehari-hari itu kekurangan. Ini menantu saya ini kerjanya kredit aja sama ibu ini. Heran saya, pusing sampai ngelihatnya. Terus kan kalau misalnya banyak anak itu kan banyak rezeki. Saya tuh pengen punya cucu banyak. Jadi kalau lebaran itu kumpul semua cucu-cucu saya di rumah, kan saya seneng Bu. Nah betul itu Bu, punya anak tuh banyak rezekinya loh, masa suruh KB. Ya, jadi gini ya Bu ya. Untuk ibu itu memang tidak menyukai KB karena tidak menggunakan KB. Sebetulnya KB itu tidak mengganggu Bu. Jadi ibu juga untuk Bu Piti juga harus bisa mengkoordinasi mertua dan suaminya dibilangin gitu. Bukan menyalahkan satu pihak ya Bu. Mungkin ada nanti ada bukan ada ibunya tuh seperti Ibu Piti, Bu mertuanya Bu Piti dan suaminya itu perlu konseling lagi ke bidannya Bu agar tahu betul tentang KB, penggunaan KB, beberapa KB. Tenang saja Ibu, nanti setelah penyuluhan ini akan ada KB gratis untuk masyarakat yang ada di Desa Harapan. Kemarin sempat Kepala Dinas itu menurunkan anggaran biayanya untuk Desa Harapan. Jadi Ibu tenang saja dan tidak akan mengganggu ekonominya Ibu. Begitu Bu, bagaimana Ibu? Bu, gimana ya? Gratis kalau Tapi mak gratis ya boleh bae lah Mak. ya, tapi kok aku dua cucu nih Gus loro masa Ya Allah, ini gratis loh. Iya, timbang kamu konek cucu banyak ya, keimangannya juga akeh. Ya untuk ini dirembukan dulu di rumah. Setelah ini atau seminggu lagi kan kami balik lagi ke sini untuk melakukan pemasangan KB. Jadi nanti ibu-ibu yang ingin KB bisa untuk datang ke Balai desa. Balai Desa ya Bu. Di situ nanti ada beberapa KB gratis, tergantung ibunya kan sekarang kita menggunakan KB IPA. Nanti semuanya gratis, tidak dipungut biaya, ibu silakan untuk datang. Jadi untuk ibu mertuanya hatinya lebih dibuka lagi ya Bu, untuk menantunya bisa melakukan KB. Gitu ya Bu. ya Bu. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Wah, kalau saya kalau gratis mah setuju Bu. Dengan Bu Piti sendiri bagaimana? Saya setuju sih Bu. Baik, oh ibu jejak nggak sekalian? Nanti saya pikir-pikir dulu deh Bu. Kalau gratis ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Berarti selama ini ibu mertuanya Ibu Piti tidak pernah melakukan KB nggak? Anaknya 12 Bu. Oh pantesan. Saya tuh suka kalau ngeliat anak-anak saya itu kan banyak, jadi tuh seru, rumahnya tuh rame Bu, nggak sepi. Emang nggak berisik ya Bu? Ya enggak toh, kan kumpulnya kan cuma setahun sekali pas lebaran doang. Kalau kayak gini saya kesepian, suami saya udah di balik tanah. Oh baik juga begitu.
Sebelumnya apakah tadi paham dengan apa yang kita jelaskan tadi? Paham, Bu. Saya mau nanya Bu, Silakan. tadi bilangnya KB suntik sama KB pil nggak digunain lagi. Kenapa Bu? Ya itu kan karena KB dan KB suntik itu udah yang lalu-lalu Bu, udah terlewatkan. Jadi yang lebih aman dan lebih spesifik itu lebih ke KB IUD dan implan Saya pengen begitu. tahu undang-undangnya. Ya nanti di Ya, nanti aja. nanti akan dibagikan Bu ya kepada nanti untuk undang-undang untuk prosedur KB nanti akan dibagikan kepada Ibu Kader. Nanti dari Ibu Bidan Advokasi akan meminta langsung ke pihak kepala dinkesnya ya Bu. Nanti agar Ibu tahu bagaimana penggunaan KB dan undang-undang KB. Jadi begitu ya Bu. Berarti ini kita KB semua kan? Iya toh. Gratis kan? Gratis Bu. Ya, Gratis, tenang gratis. aja, sudah di. Nanti kita woro-woro. Oke ibu-ibu lain. Ya, bilangin ya untuk ibu-ibu yang nggak datang ke penyuluhan ini, nanti ibu-ibu bisa memberikan ini. Atau Iya, bawa Ya, saja. hadiahnya dibawa. Bilang ke ibu-ibu yang lainnya untuk melakukan KB, nggih. Secara gratis tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, kalau gratis dapat bingkisan nggak Bu? Dapat Dapat, tenang Bu, aja. dikasih bingkisan. Nanti Bu Kader yang akan memberikan bingkisan. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Ibu. Sudah sangat mengerti. Baik, jika cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi di 1 minggu kemudian.